Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-29. Saat memasuki pusat perbelanjaan itu, Tiara mengajak Suji untuk masuk ke salah satu gerai yang menyediakan berbagai jenis kemeja. Tiara ternyata sudah memikirkan kebutuhan calon pendampingnya itu untuk keperluan menghadap Pak Presiden esok hari. "Ayo Mas, kita masuk ke dalam," ajak Tiara dengan penuh mesra ke Suji. Suji yang mendengar ajakan itu kemudian tersenyum dan menyetujuinya. Keduanya lalu masuk ke dalam. Saat mereka sedang memilih kemeja, salah satu karyawan di gerai tersebut menghampiri mereka berdua. "Ada yang bisa saya bantu?" ucap karyawan tersebut ke Suji dan Tiara dengan ramah. "Oh ya Mbak, kami sedang mencari setelan pakaian untuk nanti dipakai di acara formal," jawab Tiara. "Baik Mbak, saya coba bantu untuk mencarikannya." Karyawan tersebut kemudian terlihat memilih sejumlah baju yang ada di rak gerai tersebut. Tak selang berapa lama, karyawan itu membawa sejumlah kemeja dari berbagai merek. Lalu ditunjukkannya kemeja tersebut ke Suji dan Tiara. Suji dan Tiara langsung melihat sejumlah kemeja yang dibawakan karyawan itu. "Warna kemejanya kok putih semua Mbak ya, dan semuanya lengan panjang?" tanya Tiara dengan nada heran ke karyawan tersebut. "Iya Mbak, sengaja saya bawa yang putih semua. Untuk pertemuan dengan Bapak Presiden, kayaknya lebih cocok memakai kemeja berwarna putih," jawab si karyawan dengan nada sopan. "Kok tahu Mbak?" tanya singkat Tiara dengan nada yang terdengar sangat penasaran. "Iya maaf, saya awalnya ragu kalau yang datang barusan di gerai ini adalah Mas Suji. Tapi setelah saya mendengar sedang mencari kemeja yang akan digunakan di acara formal, maka saya merasa yakin kalau yang datang ini Mas Suji." Hampir semua karyawan di gerai ini juga tahu. Wajahnya tadi muncul di TV. Kayaknya hampir semua saluran TV tadi memberitakannya. "Saya juga tadi sempat membaca berita di media online dan grup WhatsApp. Ternyata Mas Suji kabarnya besok akan bertemu Bapak Presiden. Mas Suji keren, pacarnya juga keren," puji karyawan tersebut ke muda-mudi yang ada di hadapannya itu sambil mengacungkan kedua jempol tangannya. Suji dan Tiara pun hanya tersenyum. "Terima kasih, Mbaknya juga keren. Selain keren juga cantik," balas Suji untuk memuji karyawan tersebut. Tiara yang mendengar ucapan Suji itu, kemudian langsung mencubit lengannya karena merasa cemburu. Ketiganya pun kemudian langsung tertawa. Usai berhasil mendapatkan kemeja yang dicari, Suji dan Tiara pun kembali melanjutkan petualangannya di pusat perbelanjaan itu, hingga pukul 5 sore. Suji kemudian mengantar Tiara ke rumahnya, sedangkan dirinya kemudian mencari hotel di sekitar untuk beristirahat, setelah seharian beraktivitas. Sebelum tidur, Suji sempat membaca sejumlah artikel tentang hasil-hasil penelitian di berbagai bidang. Salah satunya di bidang pertanian dan peternakan. Suji kemudian tertarik dengan sebuah penelitian dari salah satu kelompok peternak yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Kelompok peternak tersebut ternyata berhasil melakukan uji coba kawin silang antara sapi lokal dengan sapi dari Australia, menghasilkan sapi yang memiliki bobot sangat bagus, dengan waktu pemeliharaan yang relatif lebih singkat.
Suji pun kemudian mencari data mengenai jumlah produksi daging di Indonesia, serta jumlah konsumsi setiap tahunnya. Dari data yang berhasil Suji dapatkan, disimpulkan bahwa populasi sapi di Indonesia sendiri cukup banyak. Namun karena tingginya permintaan kebutuhan daging sapi, membuat negara ini memiliki ketergantungan pada impor daging sapi. Jumlahnya pun terbilang besar, yakni hampir 50% dari permintaan. Sebuah angka yang cukup fantastis bagi negeri yang sebenarnya memiliki potensi untuk dapat mandiri dalam bidang peternakan. Namun Suji sendiri bersepakat dengan adanya pandangan dari salah satu pengamat, bahwa ada faktor ketidakpastian dalam ketersediaan daging sapi di Indonesia. Mengingat tipe peternakan di Indonesia yang sebagian besar masih bersifat social security. Melihat fenomena tersebut, Suji kemudian memiliki ide untuk membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah impor tersebut, yakni dengan menggandeng para peternak tadi untuk mendirikan peternakan modern. Sehingga diharapkan pada suatu hari nanti, Indonesia dapat mandiri memproduksi daging sapi, mampu untuk mencukupi kebutuhan protein generasi yang akan datang. Suji pun kemudian mengirimkan sebuah pesan ke email kelompok peternak tersebut. Pesan yang berisi permintaan untuk bertemu, dan tertarik untuk menjalin kerjasama di masa yang akan datang. Usai mengirimkan pesan tersebut, Suji kemudian beristirahat. Pada pagi harinya, usai melaksanakan sholat subuh, Suji terlihat mempersiapkan diri sebelum berangkat ke istana. Suji juga menyempatkan diri untuk sarapan, serta menikmati teh hangat sambil melihat berita di TV. Saat sedang bersantai, handphone Suji tiba-tiba berbunyi. Begitu dilihat, ternyata sebuah panggilan video itu berasal dari belahan jiwanya, yang tak lain adalah Tiara. Panggilan video itu kemudian diterimanya. "Assalamualaikum." Terdengar suara lembut Tiara menyapa Suji. "Waalaikumsalam," jawab Suji, sambil dirinya berusaha merapikan rambutnya agar terlihat lebih segar dan rapi. "Udah sarapan belum, Mas?" tanya Tiara ke Suji. "Udah, tadi beli nasi uduk di depan hotel." "Kamu lagi ngapain? Ibu masak apa hari ini?" tanya balik Suji ke Tiara. "Barusan ibu masak telur dadar," lalapnya daun kenikir. "Aku tadi sempet bantuin buat sambelnya. Kapan-kapan Mas cobain sambel buatanku ya?" ucap Tiara dengan nada manja ke Suji. "Oh gitu, siap. Kapan-kapan aku nanti cobain sambelnya," jawab Suji dengan penuh semangat. "Udah dulu ya, takut nanti Mas terlambat nemuin Pak Presiden. Hati-hati di jalan." "Assalamualaikum," ucap Tiara sambil menutup panggilan teleponnya. "Waalaikumsalam." Suji pun kemudian bersiap untuk berangkat. Sementara itu, sang Menteri BUMN juga tengah bersiap untuk menuju ke kantornya. Pagi ini dirinya berencana akan menyelesaikan pekerjaan yang sangat penting di kantornya, yakni memeriksa laporan perkembangan dari holding BUMN yang sudah terbentuk. Pembentukan holding BUMN sendiri dimaksudkan agar terciptanya sinergisitas antar anak perusahaan milik negara tersebut. Tepat setelah sang menteri menyelesaikan pekerjaannya, Suji terlihat tiba di kantor Pak Menteri sesuai waktu yang sudah mereka sepakati.
Pak Menteri kemudian mengajak Suji untuk berangkat satu mobil dengannya. Suji pun menyetujuinya, dengan terlebih dahulu memarkirkan mobilnya di basement kantor sang menteri. Tak selang berapa lama, mereka telah sampai di Istana Presiden. Setelah melalui proses pemeriksaan dari petugas keamanan, keduanya pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Begitu mereka berjalan menuju ke ruangan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah panggilan dari sejumlah menteri yang juga diminta presiden untuk datang ke istana pada pagi yang sama. Mereka pun kemudian saling bersalaman, dan di saat yang bersamaan, Pak Menteri BUMN memperkenalkan Suji kepada para koleganya tersebut. "Perkenalkan, ini Nak Suji. Kemarin Pak Presiden memerintahkan saya untuk mengajak Nak Suji ke istana." "Iya Pak, Nak Suji ini luar biasa. Kemarin orang-orang pada penasaran dengan Nak Suji. Sampai-sampai kemarin jadi trending topik," jawab Menteri Keuangan menyambut obrolan dari Menteri BUMN. "Kayaknya Nak Suji ini kalau sekarang mencalonkan diri jadi anggota DPR RI, langsung jadi. Namanya populer banget dari kemarin," timpal sang Menteri Koordinator Perekonomian. Mendengar pujian dari kedua menteri tersebut, Suji hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. "Nak Suji, akhirnya kita ketemu di istana ya," sapa sang Menteri Perdagangan ke Suji. "Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu lagi Pak Menteri ya," jawab Suji dengan singkat. "Saya beberapa kali berkunjung ke komplek perkebunan mangga milik Nak Suji ini. Luas sekali," ucap Menteri Perdagangan kepada menteri-menteri lain. "Kualitas buah mangganya sangat bagus. Jadi pantas laris manis di luar negeri," tambah Menteri Perdagangan menceritakan saat pengalamannya berkunjung ke perkebunan Suji. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba salah satu staf di istana memberitahu jika Pak Presiden sebentar lagi akan keluar untuk menemui mereka. Suji dan para menteri pun dipersilahkan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Tak selang berapa lama, Presiden pun datang. "Assalamualaikum," sapa sang Presiden kepada para menterinya dan juga Suji. "Waalaikumsalam," para menteri dan Suji pun menjawab secara bersamaan. Presiden kemudian menyalami satu persatu para tamunya tersebut. Tak selang berapa lama, Presiden kemudian memberikan kode kepada salah satu stafnya, agar meminta para jurnalis yang sedari tadi mengambil gambar, untuk segera meninggalkan ruangan tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahan penyebaran informasi yang tidak diinginkan, mengingat materi pembicaraan menyangkut sesuatu yang cukup krusial. Para jurnalis istana pun kemudian meninggalkan ruangan tersebut untuk sementara, sesuai permintaan sang presiden. Namun mereka telah berhasil mengabadikan beberapa momen, seperti momen kedatangan para menteri termasuk Suji ke istana. Momen presiden yang menyapa dan menyalami para tamunya. Dari setiap momen yang tertangkap kamera para jurnalis di istana, terlihat keakraban antara para menteri dan Suji. Termasuk juga sambutan hangat dari presiden. Dokumentasi yang berasal dari tangkapan kamera para jurnalis itulah yang kemudian menjadi paket berita awal kedatangan Suji dan sejumlah menteri ke istana. Belum adanya informasi resmi dari pihak istana mengenai pertemuan itu,
membuat tujuan utama kedatangan Suji dan sejumlah menteri tersebut masih menjadi misteri. Dan berakibat pada berbedanya isi laporan dari setiap media yang memberitakan pertemuan tersebut. Semuanya masih sebatas menduga-duga. Ada media yang memuat berita soal dugaan presiden yang mengizinkan 49% saham maskapai milik negara tersebut dibeli Suji. Ada juga dugaan soal upaya presiden untuk menaikkan popularitasnya, salah satunya dengan sengaja mengundang Suji ke istana. Mengingat nama Suji yang kini banyak dibicarakan orang, karena sepak terjangnya yang cukup mengejutkan. Beragam dugaan tersebut muncul secara liar, akibat belum adanya keterangan resmi yang disampaikan. Apa yang sebenarnya dibicarakan presiden dengan para menterinya, termasuk Suji di ruangan tersebut? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-30. Tresna aku ngararewa